Inti pemikiran dari Adam Smith secara makroekonomi, yang pertama ada kebijakan fiskal, di mana peran pemerintah juga ikut andil dalam perekonomian di suatu negara. Yang kedua ada anggaran berimbang, di mana anggaran tersebut tidak terfokus pada satu hal. Yang ketiga penentangan utang publik yang begitu besar. Yang keempat penentangan teori kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Yang keempat, penghematan dan investasi modal yang merupakan unsur penting pertumbuhan ekonomi secara makro. Dilihat dari mikroekonomi, pemikiran Adam Smith terfokus pada teori nilai, teori biaya produksi, dan konsep invisible hand, di mana setiap produk yang dihasilkan ada tangan-tangan yang tidak terlihat. Selanjutnya ada pemikiran dari Jean-Baptiste Say, yaitu yang pertama ada teori nilai utilitas. Menurut Say, ukuran nilai yang tetap tidak masuk akal. Yang sebaliknya, Say mengambil pendekatan dengan mengemukakan teori nilai utilitas yang subjektif. Lalu yang kedua ada entrepreneur. Menurut Say, seorang entrepreneur harus mempunyai penilaian ketambahan dan pengetahuan yang luas. Lalu ada kemungkinan juga gagal. Yang ketiga, hukum pasar Say. Hukum Say di sini yaitu supply creates its own demand, yang artinya penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi. Kunci untuk mendapatkan standar hidup yang lebih tinggi yaitu menaikkan pendapatan atau produktivitas. Lalu, jadi menurut saya pemerintah yang baik akan menstimulasi produksi, sedangkan pemerintah yang buruk akan menstimulasi konsumsi. Yang kelima ada konsep tabungan. Menurut saya juga tidak sependapat dengan konsep peningkatan konsumsi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang secara terbalik dapat diartikan bahwa saya juga tidak sependapat jika penghematan dianggap dapat menurunkan pengeluaran. Yang ketiga yaitu inti pemikiran dari David Ricardo. David Ricardo berpendapat sistem moneter harus menggunakan standar nilai tukar emas. Artinya uang yang beredar di suatu negara, baik dalam bentuk simpanan ataupun kredit, dapat dikonversikan dengan harga emas yang sudah ditetapkan, dengan tujuan agar harga emas tetap sama nilainya dengan uang kertas atau banknote. Yang pertama ada hukum pendapatan yang menurun, yaitu the law of diminishing return, yang menyatakan bahwa jika satu macam input atau faktor produksi terus-menerus ditambahkan, sedangkan input yang lain tetap konstan. Yang kedua, keunggulan komparatif. Hukum komparatif menyatakan bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang saling mengejutkan adalah perdagangan bebas akan membuat suatu negara melakukan spesialisasi meskipun suatu negara memiliki keuntungan absolut dalam bentuk produk tertentu. Lalu selanjutnya distribusi pendapatan. Beliau berfokus pada distribusi pendapatan karena menurutnya pekerja, kapitalis, dan pemilik tanah saling bersaing untuk mendapatkan bagian barang dan jasa yang diproduksi. Lalu yang selanjutnya ada teori upah besi atau iron wage theory, yaitu upah ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan akan buruh. Teori upah besi merupakan upah real dalam jangka panjang yang cenderung berpengaruh terhadap upah minimum yang diperlukan untuk menyokong kehidupan pekerja. Selanjutnya teori nilai kerja. Ricardo menyimpulkan bahwa yang paling menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami. Nilai suatu barang atau jumlah barang lain yang dapat dipertukarkan dengan tergantung pada jumlah relatif tenaga kerja yang ditentukan untuk menghasilkan barang tersebut. Yang terakhir yaitu teori sewa tanah. David Ricardo di sini memperhitungkan tinggi rendahnya sewa tanah berdasarkan tingkat kesuburan tanah dan belum memperhitungkan letak tanah yang ternyata juga mampu mempengaruhi tinggi rendahnya sewa tanah.
Yang keempat, inti pemikiran Thomas Robert Malthus. Yang pertama, kependudukan. Malthus berpendapat bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi hanya akan mendorong lebih banyak anak. Ketika pendapatan per kapita meningkat, populasi akan meningkat lebih cepat, sehingga mengurangi pendapatan per kapita sampai batas subsistensi. Yang kedua, hukum pendapatan yang menurun. Malthus mengembangkan konsep kelangkaan. Menurutnya, sarana-sarana untuk mendukung kehidupan manusia itu terbatas oleh sumber daya alam, terutama tanah. Sumber daya alam cenderung terus-menerus berkurang, yang sekarang lebih dikenal dengan hukum pendapatan yang menurun. Dia mengacu pada jika seseorang menambahkan kapital atau tenaga kerja di suatu tanah dengan luas tertentu, maka penambahan produksi dan outputnya akan semakin melambat. Yang terakhir ada inti pemikiran John Stuart Mill, yaitu utilitarianisme, di mana utilis atau prinsip kebahagiaan yang menganggap bahwa tindakan dikatakan benar jika sebanding dengan kecenderungan untuk mendorong kebahagiaan, dan dikatakan salah jika sebanding dengan kecenderungan untuk menghasilkan ketidakbahagiaan. Terdapat beberapa perbedaan dari 5 tokoh yang telah dijelaskan. Yang pertama, Adam Smith yang lebih menekankan peningkatan setiap individu untuk bisa berinvestasi. Yang kedua, JBC lebih mengedepankan kebebasan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga, David Ricardo yang lebih menghitungkan perekonomian berdasarkan harga emas. Thomas Robert Malthus lebih memikirkan korelasi antara populasi manusia dengan perekonomian untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya alam. Pemikiran John Stuart Mill lebih mengedepankan prinsip kebahagiaan yang harus dirasakan di semua kalangan dari pasar bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.